Oke, Mas Toto, benarkah ini belum endgame buat Anies Baswedan? Ternyata di 3 jam sebelum penutupan kita dengar Anies akan dicalonkan PD Perjuangan sebagai Cagup Jawa Barat bersama dengan Ono Surono. Jadi ada istilah begini dalam framing lebih besar ya. Pepatah Latin mengatakan quitotum fultotum perdit. Siapa yang menginginkan segalanya kehilangan segalanya. Apa yang terjadi dalam rangkaian putusan MK, rencana revisi undang pilkada, demo besar, sampai berakhir seperti ini kan bermula dari upaya kelompok tertentu ingin menyudutkan partai tertentu, calon tertentu yang sebenarnya mumpuni untuk bisa memajukan calonnya atau kemudian dimajukan. Dalam konteks ini saya bicara di DKI, ada PDI Perjuangan, ada juga Anies Baswedan. Tapi yang menarik adalah Sylvia, sampai hari terakhir ini media itu menunggu kedua variabel itu. Menunggu Ibu Mega mengeluarkan titah, menunggu Anies Baswedan dapat atau tidak. Itu yang menurut saya harusnya jadi sebuah tamparan. Saya nggak mau sebutkan siapa ya, tapi kelompok yang merasa punya kekuatan mayoritas secara politik, lalu bisa mengatur pencalonan, lalu kemudian bisa memilih skenario, ada yang calon boneka, ada yang kemudian melawan kotak kosong, dan sekarang terbukti gagal. Itu yang kita lihat sekarang. Nah, kalau masuk ke pertanyaan apakah Mas Anies masih terbuka kemungkinan, ya selama belum jam 12 masih terbuka. Tapi sama juga peluang Sandiaga Uno juga masih terbuka. Anies kan menjadi lebih menarik untuk dibahas karena ada plot twist pada saat DKI Jakarta. Tapi nama-nama mengejutkan masih mungkin muncul. Tapi paling tidak kalau kita lihat 2 hari terakhir itu kan nama yang mungkin dianggap mengejutkan adalah nama Anies Baswedan atau Sandiaga Uno. Dan kalau ditanya peluangnya, kedua sosok ini bisa jadi sangat menarik menjadi pesaingnya dari jagoannya kedua politisi di depan saya nih, Mbak Putri Komarudin dengan Bang Riza Patria. Dan itu yang menurut saya semoga jadi catatan ya, terutama dalam penyesuaian sistem politik ke depan. Threshold apa yang menjadi putusan MK menurut saya itu sesuatu menjadi landasan kita perbaiki sistem pemilihan kita, bukannya daerah loh, tapi di level nasional, karena sudah ada bukti empiris sekarang. Threshold besar itu ternyata tujuannya bukan membuat stabilitas pemerintahan, tapi supaya partai dengan enak-enaknya yang ketika merasa punya kekuatan besar bisa ngatur pencalonan. Dan yang kasihan adalah rakyat ketika hanya dihadapkan pada sisa-sisa dan memilih karena keterpaksaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.